Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CST Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas." Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di Gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan.
doa kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau pembuat mujizat sejati ya Tuhan. Kalau dunia memberikan tawaran-tawaran, mujizat itu tidak sejati, tetapi Engkaulah pembuat mujizat yang sejati. Hari ini ya Bapa, biar hidup kami diisi kembali akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di atas setiap kami, di antara kami di dalam gedung ini Tuhan. Jika ada di antara kami yang benar-benar sedang menanti-nantikan Tuhan, mungkin ada yang sakit atau mengalami sebuah cabaran dalam hidup, Tuhan, biar setiap kami akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami mengalami Engkau karena Engkaulah sumber mujizat ya Tuhan. Kami tidak hanya mau mengejar mujizat, tetapi kami mau mengejar Engkau, membuat mujizat di dalam hidup kami. Yes Lord, yes Lord. Engkau bawa setiap kami Tuhan, untuk kami punya hati seperti murid ya Bapa. Kami minta roh pengertian-Mu turun atas kami. Terima kasih hari ini Kau sudah membawa hamba-Mu Tuhan, Reverend Wendy bersama dengan kami. Kami percaya kami akan terima pewahyuan yang dari sorga. Kami terima kebenaran yang dari sorga, yang akan membukakan dan membaharui hidup kami ya Bapa. Untuk kami semakin serupa dengan Engkau. Kami aktifkan malaikat Tuhan berkeliling di tempat ini. Malaikat Tuhan berkeliling atas kami, bahkan membuat setiap kami fokus. Kami minta Roh Kudus membuat setiap kami fokus. Kami ikat semua kuasa yang tidak benar, yang memecahkan fokus kami, konsentrat kami. Kami minta di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus menjagai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami siapkan hati kami dengan tenang untuk dengarkan firman-Mu. Beracara Roh Kudus di tengah kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya sama-sama dengan kuat katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih. Ya, puji Tuhan. Tuhan ajaib, amin. Kita hari ini juga bersyukur sekali lagi untuk kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita ada di dalam rumah Tuhan. Dan secara khusus saya akan memperkenalkan ya pembicara kita hari ini. Kita bersyukur bahwa kita sudah dilayani dan kita akan sedang dilayani oleh Reverend Wendy Chiang ya. Beliau adalah dekan akademik dari BCM. BCM itu adalah Bible College of Malaysia, yaitu sekolah Alkitab di Malaysia. Jadi kalau di antara saudara rindu dipanggil Tuhan, mari cepat mendaftar, haleluya, sebelum Yesus datang. Jadi pastikan sebelum Yesus datang. Dan beliau juga adalah salah satu dosen terlama di BCM. Saudara, kita akan siapkan dengarkan firman Tuhan, amin. So kita panggil, we invite Reverend Wendy. Kita bagi tepukan, puji Tuhan. Hello. Hi everyone. Halo semuanya. It's a privilege to be able to be with you this afternoon. Sebuah kehormatan untuk saya boleh ada di tempat ini pada tengah hari ini. Yes, you all will control the slides for me, is it? Yes. Okay. I have known your pastor, you're calling Pastor Chu. Yes. Pastor Chu, Pastor Chu, for a long time. Saya mengenal pastor Anda, Pastor Chu, sungguh sangat lama. What year did you graduate from BCM? Bila graduate dari BCM? 2017, Yeah. So I had the privilege to have him as my student. Jadi sebuah kehormatan saya boleh memiliki murid seperti beliau. Alright, and what blesses us as Bible school lecturers is that when we see our graduates so faithfully serving the Lord. Satu hal yang mengembirakan kami yang melayani di sekolah Alkitab adalah ketika kami boleh melihat orang-orang murid-murid lulusan dari sekolah Alkitab yang melayani Tuhan dengan setia. And your pastor is one of those very faithful ones. Dan salah satunya adalah pastor So Anda. praise the Lord, praise the Puji Lord. Tuhan. And of course for his lovely wife. Ya, dan juga istrinya. Okay. This afternoon I want to speak from a passage from the prophet Jeremiah chapter 29. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yeremia pasal yang ke-29. And I put my message, the title as Bloom Where You Are Planted. Jadi saya memberikan tajuk atau topik dalam firman Tuhan hari ini, yaitu berbungalah dimanapun engkau tertanam.
Amin. Let us turn to the passage in Jeremiah chapter 29. Mari saudara buka Alkitab saudara dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 4 hingga 13. And just these first few verses, let me give you a little bit background before we start reading. Ya, sebelum kita akan membaca, saya mau beri saudara sedikit latar belakang. This is actually a letter that God asked Jeremiah to write to the people who have been exiled to Babylon. Jadi ini adalah sebuah surat saudara yang Allah berikan kepada Nabi Yeremia ketika bangsa Israel dibuang di Babel. Actually, if you go back and read the whole of chapter 29, you will realize it is actually a letter. Jadi ketika Anda pulang dan Anda baca sekali lagi, maka Anda akan menemukan bahwa firman ini adalah sebuah surat. The situation in Israel at that time was like this. Jadi situasi di bangsa Israel saat itu adalah seperti ini. Babylon is a very big empire and they like to bully small nations. Babel adalah sebuah kerajaan yang sangat besar dan mereka sangat suka untuk menjajah atau membuli, ya bahasanya bangsa-bangsa yang kecil. And one of the nations they bully is the nation of Israel. Dan salah satu bangsa yang dijajah adalah bangsa Israel. Every now and then they will come and they don't like the king. They will take the king and exile him to Babylon. They will take some of the very clever people, very important people, and will take them and force them to go to Babylon. Jadi biasa Babel akan mengambil, menjajah beberapa bangsa, yaitu ketika diambillah rajanya, kemudian dibuang, ada dia lihat pegawai-pegawai orang-orang yang berpotensi dia ambil, yang lain dia buang dan diambilnya di Babel. So there was a big group of people that have been forced to move to Babylon. Jadi dari bangsa Israel cukup banyak grup yang diambil dan diangkat ke Babel. But Israel is still where they are. They have not been destroyed yet. Jadi bangsa Israel itu tetap menjadi bangsa dan tidak dihancurkan atau belum The dihancurkan. prophet Jeremiah was with the people of Israel in the land of Judah. Jadi hari itu Nabi Yeremia adalah nabi yang tinggal di bangsa Israel di bahagian Yehuda. But in Babylon there is another group of Israelites that was forced to migrate there. Tapi di sebahagian besar ada beberapa grup orang Israel yang sudah dibuang, dipindahkan di Babel. And so this group of people that was in Babylon, they don't like Babylon. Dan mereka grup yang tinggal di Babel ini, mereka tidak suka kerajaan Babel. You have to understand, they hate the Babylonians because the Babylonians are their enemies. Jadi mereka itu sangat membenci Babel karena mereka merasakan bahwa Babel itu musuh mereka. And they also don't know how to speak the language of the Babylonians. Dan mereka juga tidak mengerti dan bagaimana berbicara dalam bahasa Babel. You see, like today, some people they can speak 2-3 languages. Kalau sehari ini saudara boleh lihat beberapa orang boleh berbicara dalam 2-3 bahasa. But in those days, people live and die in the same place. They never travel. Tetapi hari itu bangsa Israel mereka hanya punya satu bahasa dan bisa mengerti bahasa kemanapun mereka pergi. So when they were forced to move to Babylon, they find it so hard to live there. Jadi ketika mereka dipaksa tinggal di Babel, mereka merasa susah sekali bagaimana mereka tinggal di Babel. Imagine you are in Babylon, you don't know how to speak the language. Bagaimana saudara bayangkan ketika Anda itu pergi ke Babel dan Anda tidak mengerti berbicara dalam bahasa you want Babel. to go out and buy some rice, you don't know who to ask. Anda mau pergi beli beras saja, Anda tidak tahu kepada siapa Anda harus berbicara You want untuk to go bertanya. and buy some vegetables, and then you ask the vegetable seller, how much 1 kilo? You also don't know how to say. Seperti Anda beli sayur saja, Anda mau bertanya berapa harga sayur ini, tapi Anda tidak tahu bahasanya. And the people of Babylon will bully you because they know, you foreigner, I will charge you more expensive. Dan orang-orang di Babel hari itu mempermainkan bangsa Israel. And so the Israelites who were in Babylon, they all want to go home. Jadi orang-orang Israel di Babel itu mereka rindu untuk balik kampung. And there were some so-called false prophets among them that tell them, oh, don't worry, God will bring you home very soon. Dan di antara mereka sebetulnya ada nabi palsu. Nabi palsu ini berkata, oh jangan takut, jangan risau, engkau akan dibawa pulang kembali. And so God saw what was happening to His people. Dan hari itu Allah melihat apa yang terjadi di antara umatnya. That the people were not trying to settle down, they were all wanting to go home. Dan mereka tidak berusaha untuk menyelesaikannya. Yang penting mereka mau pulang.
You must understand that when they went into exile, that means when they moved to Babylon, they actually were able to bring some, maybe jewelry or expensive things that they can sell there and get money there. Dan saudara, hari itu mereka sebetulnya waktu mereka keluar, mereka itu sempat membawa seperti barang kemas ya, untuk mereka jual di sana. A lot of people think exile means you were tied and then no clothes to wear, no food. No, it's not like that. They just make you migrate there, but you can take your valuables, whatever is you can sell, you can take with you. Hari itu mereka berpikir orang kalau dibuang itu seperti diikat ya, tetapi mereka tidak seperti itu. Mereka diizinkan, mereka dipindahkan saja dan diizinkan membawa barang-barang berharga mereka, tapi mereka harus pindah. So they will have some money when they reach Babylon. Jadi ketika mereka sampai di kerajaan Babel, sebetulnya mereka memiliki uang. But when they need to live there, they would use whatever money that they have. Tetapi ketika mereka tinggal di kerajaan Babel, mereka harus memakai uang mereka sendiri. But then no income. Tetapi sebenarnya tidak ada pemasukan juga. You know why? Because they're all wanting to go home, so they are not working. Jadi karena tujuan mereka mau balik kampung, sehingga apa? Sehingga mereka tidak bekerja. And so, if you always take from your savings and use your savings, one day you will have nothing left. Dan seperti kita paham, kalau kita ambil terus tabungan kita tidak bekerja, pasti kita juga sadar one day uang kita akan habis. And God saw what was happening to His people. Dan Allah melihat apa yang terjadi di umatnya. And so God told Jeremiah, write this letter to them. Jadi hari itu Allah berbicara kepada Nabi Yeremia untuk menulis surat ini. Can maybe just read in Bahasa. Oke. Kita akan perhatikan, saudara perhatikan ayat yang keempat ya. Saudara baca di Alkitab Anda. Yeremia 29 ayat 4 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Amen. You see, if you look at this letter, ketika Anda melihat surat ini, this is God giving advice to the people, to His people. Ini adalah surat yang dimana Tuhan Allah memberikan nasihat kepada umatnya. If you look at the advice, does it sound like your mother and father telling you what to do? Saudara, kalau baca ayat ini kan seperti bagaimana bapak ibu saudara bercakap Go kepada out and Anda. work, build houses, settle down, plant gardens, eat what they produce, means you settle down, go out, find a job. Jadi ini Allah sedang menasehati, pergilah kerja, bekerja. Kemudian engkau harus menguruskan keperluanmu, cari pekerjaan. Because in those days they plant and then they get income. Jadi hari itu apa yang mereka kerjakan, mereka itu menanam dan sehingga mereka mendapatkan pemasukan. When God tell them to build houses, which means they are not building any houses. Ketika Tuhan berfirman, dirikanlah rumah, berarti sebetulnya hari itu bangsa Israel tidak membangun rumah. Maybe they were renting a place. Mereka hari itu mungkin hanya menyewa tempat, And so their money was just going away every day. sehingga uang mereka hanya keluar habis begitu saja. And they refuse to settle down. They don't want to send their children to school. Dan mereka juga bersikeras, tidak mau menghantar anak-anaknya ke sekolah. They don't want to plant. Mereka tidak mau menanam. Then some of their sons and daughters can get married already, but say, no, don't want to get married. We want to go home. Dan beberapa mereka yang harusnya anak-anak mereka itu sudah layak menikah, tetapi mereka tidak izinkan anak-anaknya menikah. What they were doing is that they refused to be in the place where they were in. Apa yang mereka kerjakan hari itu, bangsa Israel itu bersikeras, tidak mau melakukan apapun di tempat pembuangan. You know what we can learn from this today? Apa yang kita boleh pelajari mengenai ayat ini hari ini? You see, the people of Israel, they don't want to be in Babylon. Saudara, orang Israel mereka tidak mau tinggal di kerajaan Babel. But they have no choice. Tapi sebetulnya hari itu tidak ada pilihan lain. Because the government of Babylon will not allow them to go home.
Karena hari itu kerajaan Babylon tidak mengizinkan mereka balik kampung. They will not feed you. Mereka tidak akan memberikan engkau makan. They will not put you in prison. Mereka juga tidak meletakkan saudara di But penjara. you have to remain in Babylon. Tetapi engkau harus tinggal di Babel. You cannot go home. Engkau tidak boleh pulang. You have no choice. Jadi engkau tidak ada pilihan lain. Today, some of us also, we are in situations where we have no choice. Hari ini saudara, sepertinya di antara kita ada seperti kumpulan grup seperti ini, yaitu ada di daerah Babel. Are you in a situation where you feel you have no choice? Apakah Anda di antara saudara memiliki pengalaman yang sama, hidup sepertinya tidak ada pilihan? Some of us wish that, oh, I wish my parents are rich. Di antara saudara mungkin Anda berharap, saya mau orang tua saya itu kaya. But sorry lah, no choice lah. Your parents, you cannot choose, right? Tetapi apa yang terjadi, Anda tidak bisa memilih orang tua. Some of Betul? us wish that, oh, I wish I'm more beautiful. Oh, di antara saudara mungkin Anda berharap, saya mau lebih cantik. If you have a lot of money, then you do what the Korean stars go lah. Cut here, cut there. Okay lah. Kalau saudara ada duit lebih, Anda bolehlah pergi untuk seperti pergi ke Korea ya, potong sana potong sini. But most of us really have no choice. Tetapi kebanyakan kita, seringkali kita diperhadapkan pada situasi tidak ada pilihan. Even your intelligence, do you have a choice like, I want to be very intelligent? Ada mungkin beberapa saudara termasuk dengan IQ, kepintaran, kepandaian. Mungkin Anda memilih, aku mau menjadi orang yang pandai. But born like this, what to do? Cannot study. Tetapi ternyata kita dilahirkan dengan kepandaian yang oke-oke. When we have no choice, does it mean we have no hope? Ketika tidak ada pilihan, bukan berarti tidak ada harapan. If you look at this letter, Ketika Anda perhatikan surat ini, what God is saying is that where you are, yes, you have no choice, but you can still do your best. surat ini kita akan belajar yaitu dimanapun kau berada. Yes, memang betul engkau sepertinya tidak ada pilihan, tetapi engkau bisa memberi yang terbaik. Because God will be with you where you are. Karena Tuhan akan selalu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Next slide. Yes. You see, do you believe that God is with you no matter how dark the situation is? Saudara, apakah engkau percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan engkau seberapa gelap masa-masa hidupmu? You see, just now we sing songs about God, working miracles for us, right? Tadi kita sedang membawa pujian bahwa Tuhan pembawa mujizat, betul? And if that is true, then God can help us to bloom, not just survive. Jadi itu memang benar karena Tuhan akan menolong Anda dan saya untuk kita boleh berbunga, bukan hanya boleh bertahan tetapi berbunga. You know the difference between a plant that just grow but no fruit one, tak berbuah. Saudara tahu perbedaan bahwa tumbuhan itu hanya ditanam dengan ditanam tetapi bisa berbuah. You will say it's alive. Engkau boleh berkata, oh ini tanaman hidup. But wasting the soil because no fruit. Tetapi sebetulnya membazirkan tanah. Kenapa? Tidak berbuah. Like a flower plant, no flowers. Seperti bunga, dia hanya bertumbuh tapi tidak mengeluarkan bunga. God is able to help us to do more than survive. He will help us to succeed. Tuhan itu pasti akan menolong Anda dan saya bukan hanya bertumbuh, tetapi menolong Anda dan saya sukses. That is why God says to them, you get your children married, you increase, do not decrease. Makanya Tuhan hari itu berbicara kepada umat Israel, engkau harus mengizinkan anak-anakmu menikah dan engkau harus bertumbuh dan jangan berkekurangan. We must not give up when we face discouragement and setbacks. Saudara jangan pernah menyerah ketika Anda mengalami sebuah kemunduran. Why? Kenapa? Because success comes to those who continue to make many attempts. That means you try again and again and again. Yes, karena sukses itu akan datang kepada mereka yang terus melakukan dan menghadapi ada banyak jabaran. Now, sometimes we like to hear testimony. People say, oh, I tried this, that, oh, God bless me. Kita seringkali dengar yang namanya suka mendengar kesaksian. Oh, saya mengalami bagaimana Tuhan memberkati saya. Some people try once, they succeed.
Ada orang itu mencoba sekali kemudian dia sukses. And so you think, oh, I tried so many times, I still haven't succeed. Kemudian saudara berkata, aku sudah mencoba berapa banyak kali tapi tidak sukses-sukses. God is with the one who succeed during the first time. God is also with us who succeed after many tries. Tapi tahukah saudara bahwa Allah juga adalah Allah yang beserta kepada orang yang sudah mencoba sekali, tetapi juga Allah beserta kepada orang yang mencoba berkali-kali. One of the Amin. important thing that we need to learn is do not compare yourself with other people. Satu hal yang kita harus belajar, jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Because God works in us through different ways. Karena Tuhan itu bekerja di antara kita dengan cara yang berbeza. When I was in Bible school in 1980, Ketika saya ada di sekolah Alkitab sekitar 1980, some of you tahun not yet born, 1980, some of you still di young, antara not yet saudara born. mungkin It's belum okay, lahir. it's okay, because I old already. So, and in Bible school that time we have no money. Hari itu di sekolah Alkitab kami tidak ada uang. The church also don't support us completely. Gereja juga tidak mensupport kami secara total. And there was one week I need to go to another place. I was in Singapore, Bible school. I need to go to Johor to help in the church of one of my classmates. Jadi hari itu sekolah Alkitab saya di Singapura dan saya perlu pergi ke Johor untuk menolong kawan kelas saya. Because my classmates started a church in Kulai. Karena saya punya kawan kelas, mereka memulakan gereja di Kulai. And he said, hey, you want to come and help me, one Sunday? I said, sure, I will come. Dan dia bertanya, apakah kamu boleh tolong saya satu hari Minggu? Dan saya berkata, ya, saya boleh tolong. But when the time comes, I realize I don't have money. Dan hari itu sebetulnya saya sadar saya tak ada duit. Because you have to travel from Singapore to Kulai, you need money. Dan saudara tahu bahwa yang namanya perjalanan Singapura ke Kulai itu perlu duit. So I was praying and praying and praying. Jadi hari itu saya doa dan doa. No money come. Tidak ada duit datang. So I think maybe I pray inside the house. God drop money, the roof stop. I need to go outside the house lah. Jadi saya ingat hari itu saya doa dan mungkin atap rumah saya akan dijatuhkan Tuhan duit. No. Oh. God will bring the money, but the roof stop, so I'm gonna block the money. Jadi saya ingat, wah ini jangan-jangan karena atap rumah saya yang menghambat duit itu jatuh. So I need to go outside to, God drop the money I can find. Jadi saya berusaha, saya keluar, siapa tahu duit akan langsung jatuh dari sorga. This is to tell you how desperate I was. Jadi saya hanya mau menceritakan bagaimana tertekannya dan keinginan saya untuk. So I go around looking, go under the tree, Jadi around. saya cari duit mungkin di bawah tumbuhan, di bawah pokok-pokok. I was even thinking, God, some people they don't need so much money. Let them drop some money, lost Jadi some money. saya that hari I itu can take. berpikir, Tuhan, beberapa orang sebetulnya nggak perlu duit, lebih bagus duitnya jatuh kepada saya. Go around 2 times, cannot find money. Saya berputar 2 kali, saya tidak jumpa duit. When I come back inside the house, Jadi waktu saya kembali ke dalam rumah, I was angry with God. saya hari itu sempat marah kepada Tuhan. Because, God don't answer my prayer. Jadi saya melihat Tuhan tidak jawab doa saya. Then in Bible school that time, every day we got chapel. Dan hari itu di sekolah Alkitab setiap hari itu ada chapel, saudara, ibadah. Then one classmate stand up for testimony. Kemudian salah satu kawan kelas saya berdiri untuk bersaksi. And he say, oh, I want to thank God. I received a check for me to buy 1 set of commentaries. Jadi hari itu kawan saya bersaksi, wah saya bersyukur saya menerima duit cek untuk saya boleh membeli buku komentari. In those days, 1 set of commentaries also 1,000 ringgit. Hari itu saudara, satu buku komentari itu seharga 1.000 ringgit. So I told God, Jadi saya berbicara kepada Tuhan. the books can wait lah. No need to give her now lah. Jadi saya berkata, wah untuk buku ini Tuhan boleh menunggu lah. Ya kak? Kali itu bagi untuk saya dulu. I need money to go for ministry lah. Saya perlu uang untuk pergi pelayanan. You never supply. Dan hari itu tidak ada. And I was angry with God. Hari itu saya marah dengan Tuhan. And I was so getting more and more angry. Dan saya semakin marah.
Then all of a sudden, I felt God spoke to me. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan berbicara kepada saya. And He said, Wendy, that's my name, Wendy, be careful. Dan hari itu saya dengar suara berkata, Wendy, berhati-hatilah. And I know what God was saying. Dan saya mengerti apa yang Tuhan Satan katakan. was tempting me to get angry with God and to stop serving God. Hari itu saya sadar bahwa iblis sedang menjabar saya untuk saya marah dan marah kepada Tuhan. Satan was making me feel that God doesn't care. Setan memberikan sebuah perasaan sepertinya Allah tidak peduli. And I have to decide, Dan saya harus memilih, to what extent am I willing to serve God? sebetulnya untuk alasan apa untuk saya melayani Tuhan. Am I only willing to serve God if I have money? Apakah saya melayani Tuhan ketika saya memiliki uang? Or will I serve God whether money or no money? Apakah saya boleh melayani Tuhan sekalipun ada atau tidaknya uang? And so on that day, I said, God, I will serve you whether there is money or no money. Dan hari itu saya berkomitmen dan berkata, saya akan melayani Engkau Tuhan sekalipun ada atau tidak ada duit. You see, in those days, if you have to borrow money, it's very shameful, like you have no faith. Hari itu saudara, ketika kalau kita meminjam duit, itu sesuatu hal yang memalukan. Sepertinya kita tidak ada iman. Because you always hear speakers say, you know, I need money for ministry and God just give me the money. Dan kita sering dengar pengkhotbah berbicara, oh ketika saya perlu duit, saya perlu uang, dan saya berdoa, saya perlu uang Tuhan, dan Tuhan memberikannya. I pray no money. Tapi waktu saya doa, saya tidak ada uang. So I said to God, God, I'm willing to humble myself and borrow money to go to Kulai to serve you. Tapi hari itu saya rendahkan hati saya untuk saya meminjam uang untuk saya pergi ke Kulai melayani. I'm not borrowing money for myself. Saya tidak meminjam uang untuk diri saya sendiri. I'm not borrowing money to go and buy clothes. Saya tidak meminjam uang untuk membeli baju. Or to borrow money to go to a restaurant. Untuk meminjam uang untuk makan mungkin di restoran. Then I will not borrow money. Tapi untuk hal itu saya tidak akan meminjam But uang. I'm borrowing money so that I can take the bus to go to Kulai. Pergi ke Kulai untuk beli tiket bus. Because I know my classmates also very poor. They don't have money, so I need food I need some money to go to Kulai so that I can buy food. Tapi hari itu karena saya juga tahu kawan-kawan kelas saya itu tidak mampu dalam pelayanan, sehingga saya mau meminjam uang untuk saya membeli makanan untuk dia. Today, this is 2023, ya. Tahun ini 2023 ya. In all my years of ministry serving God, dalam bertahun-tahun saya melayani Tuhan, I have seen how God supply my needs. Saya boleh melihat bagaimana Allah mencukupkan semua keperluan saya. I have seen God giving me more than I ever expect. Saya bahkan melihat bagaimana Tuhan mencukupkan saya lebih dari apa yang saya harapkan. You know, one day God gave me another thought. Satu hari Tuhan memberikan satu pikiran kepada saya. He said to me, Wendy, you know why you have to go through times where your prayers don't seem to be answered? Hari itu sepertinya Tuhan berbicara, Wendy, kamu tahukah kenapa sepertinya Tuhan izinkan kamu melewati sebuah situasi ketika doamu sepertinya tidak dijawab? Why is it that you pray and pray, then sometimes you don't see miracles? Engkau doa dan doa sepertinya engkau tidak melihat mujizat. It is because there are many people in the church who are in the same situation. Sebab hari itu Tuhan berkata di gereja cukup banyak orang juga memiliki hal yang sama dengan engkau. That many of you also pray, right? Ada banyak di antara saudara, pasti banyak Anda suka berdoa ya. Sometimes no answer, Tetapi kadang tidak ada jawaban. no miracle, Tidak ada mujizat. no money drop from heaven. Tidak ada duit jatuh dari sorga. And then you hear somebody stand up and say, Kemudian Anda melihat ada seorang berdiri di depan dan oh, I berkata, praise God, I receive 6 months bonus. oh puji Tuhan, aku menerima bonus 6 bulan. You say, why God, why you give him 6 months? Give me half month. Kemudian saudara bertanya, Tuhan, engkau beri dia 6 bulan, bagilah saya minimal separuh bulan.
My friends, don't give up when you face this kind. Saudara, saya mau berkata, jangan pernah menyerah imanmu ketika engkau Because mengalami kemunduran. Faithfulness means you keep on serving God whether you have received blessings or not. That is faithfulness. Tapi Anda perlu tahu bahwa kesetiaan itu adalah sebuah kesetiaan di mana Anda melayani ada atau tidaknya Because if keuangan. every time we pray we are blessed, then it's not faithfulness. Doesn't everybody, like praise and blessings? Dan saudara, kesetiaan itu tidak akan menjadi kesetiaan ketika Anda doa langsung dijawab, betul? But faithfulness is when you see things are not good, but you are still willing to be loyal. Kesetiaan itu adalah di mana engkau melihat segala sesuatu tidak baik, tetapi engkau tetap loyal dan setia. The important thing is how you think about what is happening to you will determine your ability to cope with the situation. Hal yang di mana engkau merespon segala sesuatu itu sebetulnya menggambarkan siapakah engkau. Because if you look at the situation and you think, God doesn't answer my prayer, Ketika engkau melihat situasi, kondisi dan Tuhan tidak menjawab doaku, then you will lose faith and you will lose courage maka engkau akan kehilangan iman dan kehilangan semangat and you will find no strength to dan deal engkau with the tidak situation. memiliki kekuatan. But if you know that, yes, I'm not seeing any answer, but God is still with me and somehow God will see me through. Dan saudara, kalau engkau berani berkata, oh ya betul, Tuhan masih belum jawab doaku, tetapi aku terus berharap. And this will help me to develop my trust in God, that I trust Him not just because of what the good I receive, but I trust Him because He's God. Dan itu akan menolong saudara memiliki sebuah pengharapan iman, di mana iman pengharapan saudara adalah kepercayaan bahwa sekalipun Anda belum melihat, tetapi Anda tetap percaya. Next slide. How do we respond when you are in a situation you cannot change? Sekarang kita akan belajar bagaimana kita menghadapi atau berespon dengan situasi yang sepertinya tidak bisa diubah. God in verse 7 tells the people, seek the peace and the prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Jadi hari itu Allah berbicara kepada bangsa Israel di ayat yang ke-7. Tuhan berbicara, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. You see, the people of Israel, because they hate the Babylonians, some of them may become troublemakers. Saudara, karena hari itu bangsa Israel begitu membenci kerajaan Babel, sehingga beberapa mereka itu menjadi pribadi pembawa masalah. Because it's like, I don't like this place, so I purposely maybe dirty the place. Jadi ketika seperti contohnya, aku tak suka tempat ini, jadi dia sengaja membuat masalah. I will maybe destroy some things. Mungkin aku akan menghancurkan sesuatu. I will do something bad because I'm so angry. Aku akan melakukan hal yang jahat karena aku begitu marah. But God says, no, don't do that. Tapi Allah berbicara dan berkata, jangan lakukan itu. He says, seek the peace and the prosperity of the city. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. It's like today, let's say you are in a job you hate. Seperti hari ini, seperti Anda dimanapun Anda ditempatkan di tempat kerja saudara. You don't like your job. Anda tidak suka pekerjaanmu. You don't like your employer. Anda tidak suka pemimpin atau kilangmu yang It can mengerjakan. be your parents. You don't like your parents. Atau mungkin Anda tidak suka dengan bapak ibu saudara. Or you don't like some friends or brothers and sisters. Atau Anda tidak suka beberapa saudara-saudara. But then maybe you cannot change your situation. Tetapi saudara, saya mau berkata, kadang-kadang Anda tidak bisa mengubah situasi. You try to look for a new job, cannot find. Anda coba mencari pekerjaan baru, Anda tidak menemukannya. You cannot change your parents, right? That one cannot. Anda juga jelas tidak bisa mengubah bapak ibu saudara, betul? Can change your brother and sister. No? That one also cannot change. Anda juga tidak boleh mengubah abang atau kakak saudara, adik saudara. And like church, you don't like some people. Seperti gereja, Anda tidak suka beberapa orang Some di people gereja. say, oh, I change church. Saya berubahlah, saya pindah gereja.
in another church, you still find people you don't like. Tetapi di tempat yang gereja yang nanti yang baru, Anda akan menemukan juga orang yang Anda nggak suka. If you believe that God is with you, Kalau Anda percaya bahwa Allah beserta denganmu, then honor and live for God where you are right now. jadi belajar untuk menghormati dan tinggal bersama dengan Tuhan dimanapun Anda berada sekarang. No need to wait for a better time, better place. Jangan menunggu untuk mencari hari yang baru atau waktu yang baru, tempat yang baru. You think of the Israelite in Babylon. Saudara harus ingat bangsa Israel waktu di kerajaan Maybe Babel. they think that, oh, when I go back to Israel, then I will know how to love God. I will know how to live rightly. No, don't wait. Mungkin hari itu mereka berkata, oh lebih bagus aku pulang ke bangsa Israel. Mungkin aku bisa mengasihi Tuhan lebih baik. Sebetulnya tidak perlu menunggu. Some of us think, oh, wait till I have a better job. Wait till I have a better employer. Don't need to wait also. Ada beberapa orang mungkin, oh tunggulah nanti saya punya tempat kerja baru. Saya tempat pekerjaan yang baru. Sebetulnya tidak perlu ditunggu. Live for God right now, where you Belajar tinggal bersama Tuhan hari ini dimanapun kau berada. give the love that God wants you to give. Belajar memberikan kasih di mana Allah mau Anda memberi kasih. So if your employer don't treat you right, Jadi kalau di tempat kerjamu melayan Anda tidak baik, you do the best in your job. engkau harus belajar memberi yang terbaik di tempat kerjamu. Your employer is not good to you, but you be good to your employer. Kalau orang yang mempekerjakan saudara tidak baik kepada saudara, saudara harus belajar membalas yang terbaik kepada mereka. You may say, Pastor, where you got that in the Bible? Dan saudara mungkin bertanya, Pastor, dari mana Pastor memiliki pemahaman seperti ini? Ada di Alkitab kah? In the New Testament, Ada di dalam perjanjian baru. the Apostle Paul tells some of his members who are slaves, Hari itu Rasul Paulus berbicara kepada salah satu hamba di dalam perjanjian baru. you see, many of the Christians were slaves. Saudara tahukah bahwa banyak orang Kristen itu menjadi hamba, budak, hamba. And in those days, if you are a slave, you have no choice, right? Hari itu kalau orang menjadi hamba itu tidak ada pilihan. You may have a good master, but you can have a very cruel and bad master. Dan hari itu mungkin saudara bisa memiliki tuan yang baik, tapi ada skalanya saudara punya tuan yang jahat. You know what Paul tells the slaves? Tapi hari itu apa yang Rasul Paulus berkata kepada hamba? Slaves, obey your masters. Tapi hari itu Paulus berkata, sebagai hamba taatilah tuanmu. And Paul tells them to serve their master as if they are serving the Lord. Jadi layani tuanmu sebagaimana engkau melayani Tuhan. You will be thinking, let's say you are washing the dirty feet of your master. Jadi mungkin saudara sedang mencuci bahagian yang kotor dari tuanmu. And then your master is scolding you. Kemudian tuan saudara itu marah-marah kepada saudara. No reason, but he's a bad master. He simply scold you. Tidak ada alasan, tetapi memang tuannya itu sangat jahat, tapi dia suka sekali marah-marah kepada saudara. You feel like scolding him back, but you cannot. Jadi saudara itu ada perasaan mau habisi dia. Ya mau marah kepada dia baik, tapi Anda tak boleh. And then you remember what the Apostle Paul says. Dan saudara ingatlah apa yang Paulus ini katakan. Oh, I must serve my master like I'm serving Jesus Christ. Jadi Anda harus ingat, saya harus melayani tuanku ini sebagaimana aku melayani Yesus Kristus. So when I'm carrying and cleaning the dirty feet, I think I'm cleaning the feet of Jesus. Jadi waktu saudara mau membersihkan kaki tuan saudara, saudara harus ingat, saya sedang melayani Tuhan. And I will treat that pair of feet, with great care and love. Jadi aku akan merawat kakinya dengan baik dan dengan cinta. Amin. Easy, Mudah tak saudara? No, very difficult. Sangat susah. That's why I say that your employer not good to you, but you be good to your employer. Itulah sama saya mau berkata, tempat kerja saudara melayan Anda tidak baik, tapi Anda harus melayan tempat Because kerja saudara dengan the baik. Bible says, if you do that, you are serving Jesus Christ. Karena di Alkitab berkata bahwa ketika engkau melakukan itu, engkau sebetulnya melayani Tuhan. Do you believe that if you are doing your best in your job,
you are serving Jesus Christ? Saudara tahukah bahwa ketika engkau melakukan yang terbaik di tempat kerjamu, engkau itu melayani Yesus Kristus? You may think, but this is not spiritual work. I'm only doing, like washing some things. I'm only trying to carry some things. This is not spiritual work. Tapi Anda berpikir, wah ini bukan perkara yang rohani. Saya membersihkan ini dan itu. Sebetulnya ini bukan perkara rohani. When you don't have a choice, Tapi ketika saudara tidak ada pilihan, then everything you do is sacred to the Lord. maka apa yang kau kerjakan itu sebetulnya sebuah rahasia di hadapan Tuhan. Like when you try to treat your parents with honor, but they don't like you. Sama dengan bagaimana saudara melayani bapak ibu saudara dengan baik. When you try to be a good and faithful worker, when your employer don't appreciate you. Ketika saudara menjadi pekerja yang baik sekalipun tempat kerjamu tidak melayan Anda dengan baik, You are already doing this because you honor and love God. engkau sebetulnya sudah melakukan hal di mana Anda menghargai dan mentaati Because Tuhan. if you don't love God, you will be a bad worker. Correct or not? Karena ketika Anda menjadi orang yang tidak mencintai Tuhan, pasti Anda menjadi pekerja yang jahat. Because why would I want to treat my employer good if my employer is bad to me? Kenapa saya harus melayan tempat kerja saya, bos saya dengan baik, sedangkan dia tidak melayan saya dengan baik? Why do I want to love people when people don't love me? Kenapa saya harus mengasihi orang ketika orang tidak mengasihi saya? The only reason I do that is because I see this as honoring God where I am. Di mana saya melakukan ini, Anda harus punya prinsip, aku melakukannya karena aku menghargai Tuhan. Because God tells me to seek the peace and the prosperity of the place where I am. Karena Tuhan menyuruh saya untuk mengusahakan sebuah kesejahteraan dimanapun aku berada. That's why in the last verse I say, we are not held back by love we didn't receive in the past. Karena demikianlah kita harus memahami. Makanya saya tulis bahwa kita jangan hidup oleh karena apa yang di belakang, ya. Tetapi kita harus ingat apa yang kita sudah terima pada saat itu juga, hari itu juga. You see, what happened last time in the past you cannot change. Karena apa yang sudah lalu, masa lalu Anda tidak bisa mengubah. You see, some of us, we grow up and we face some terrible things. Di antara saudara mungkin Anda bertumbuh dan Anda itu pernah melihat perkara-perkara yang sangat bahaya, sangat-sangat But we mengecewakan. cannot go back and change our past. Tetapi saudara harus ingat, kita tidak bisa mengubah masa lalu. But some people, because they are not happy last time, so today they are also not happy. Tapi ada banyak orang seringkali karena masa lalu tidak senang, tidak bersukacita atau tidak menyenangkan, sehingga hari ini menjadi orang yang tidak senang. Today, remember, you need to live in the today, in present. Anda harus ingat, Anda harus belajar hidup untuk hari ini. Because God is with you today. Karena Tuhan beserta dengan saudara hari ini. Today begins your tomorrow. Hari ini adalah awal dari hari esok. Do you know that today begins your tomorrow? Apakah Anda tahu bahwa hari ini adalah awal hari esok? How you live today will cause you to become another person tomorrow. Karena apa yang engkau hidupi hari ini itu akan menjadikan pribadimu itu menjadi seperti apa pada esok hari. If you decide today I'm going to live for God and I'm going to always look at things with faith and courage. Kalau hari ini engkau berkata aku mau hidup bagi Tuhan dan aku mau hidup dengan semangat dan kekuatan yang dari Tuhan, And every day we do that. dan setiap hari engkau melakukan itu, A few years later, beberapa tahun ke depan you will be a person that has courage and has faith. Anda akan menjadi orang yang sangat kuat semangat dan juga memiliki iman. If today you feel that I want to live as an angry, unhappy person, Tapi hari ini kalau Anda memilih, aku hari ini mau memilih untuk memiliki hati yang penuh marah. because everything around me also no good. Karena segala sesuatu di sekitar saya tidak baik. Tomorrow when I wake up, Ketika saya besok bangun pagi, I'm still angry. saya tetap marah. I'm not happy. Saya tidak happy, tidak bersukacita. And you live like that every day. Dan saudara hidup seperti itu tiap hari, Very soon you become a very happy and angry person. maka saudara cepat atau lambat akan menjadi seorang yang pemarah. That's why what you decide today
you will become tomorrow. Makanya apa yang kau tentukan dan putuskan hari ini itu akan berimpact kepada hari esok. That's why you need to decide what kind of a person do you want to become. Makanya engkau harus memilih menjadi seperti apa, pribadi seperti apa engkau hari ini. Some people say, but it's not easy. Tapi beberapa orang berkata tidak mudah. Everything that causes to become good is never easy. Saya mau berkata bahwa seringkali untuk menjadi sesuatu yang baik memang bukan hal yang But it mudah. always begins with the first step. Tetapi selalu dimulai dari langkah pertama. You see, in Bible school where I am, there are some people who come to say, Pastor Wendy, I want to study, but so long lah, have to study 3 years ah. Di sekolah Alkitab, saya sering kali berjumpa dengan orang, dia berkata, Pastor Wendy, saya sebetulnya mau belajar Alkitab, tapi lama sekali belajar Alkitab ya. 3 years, 3 tahun, ayo lamanya. 3 years later, they come to me. I want to study, but 3 years are so long. Kemudian 3 tahun yang ke depan, dia datang lagi ke saya. Dan dia berkata, ayo 3 tahun lamanya. 10 years later, they still haven't studied. 10 tahun ke depan, masih tetap tidak pernah belajar Alkitab. Still want to study, but haven't started. Tapi dia selalu berkata, saya mau belajar Alkitab, tapi tidak pernah dimulai. So I always tell people, yes, it seems like a long time. Saya sering berkata kepada seseorang, iya betul, sepertinya memang agak lama. But if you start today, Tapi kalau engkau memulai hari ini, just take one course lah, just take one. ambil dulu satu subjek Just ya. satu nih. Satu dulu. You find that after a few years, you look back, oi, I'm nearly finishing nearly Dan completing. saudara, setelah Anda beberapa tahun berjalan, saudara akan melihat ke belakang. Wah, ternyata saya sudah hampir habis ya. Haleluya. I have students who would tell me, I cannot believe, I'm nearly finishing. Saya berjumpa beberapa murid, dia berkata, saya tidak percaya ya, saya sudah mau hampir habis. Yeah, you see, because you take the first step. Karena saudara apa? Karena saudara ambil langkah pertama. A lot of people only think and want to, but never start. Saya tidak mau melihat, ada sering orang melihat hanya saya mau, berpikir saya mau, tapi tidak pernah memolakan. All of us, we start. Semua kita harus belajar memolakan, amin. Yeah, we live for God today. Belajar hidup untuk Tuhan mulai hari ini. Amen. Last slide. Slide terakhir. Believe that God will give you hope and a future. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan engkau harapan dan masa depan. Because this is what He says. Karena ini apa yang Dia katakan. In verse 11 to 13. Ayat 11 sampai 13 berkata, mari perhatikan ayat ini berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amen. Amin. God said this to a people that was under judgment. Saudara, Tuhan berbicara hari itu kepada orang-orang yang hidup di bawah penghakiman, Because Israel penghukuman. sinned against God, that's why they were under God's judgment, that's why they were sent to Babylon. Oleh karena Allah menghukum bangsa Israel, makanya Allah membuang mereka ke kerajaan Babel. Today, you and I, we are not under judgment. Hari ini Anda dan saya sebetulnya kita tidak hidup di bawah penghakiman. How much more true are the promises of God to us? Jadi seberapa benarkah janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidupmu dan saya? God will always give us hope and a future. Karena Tuhan itu selalu memberikan pengharapan dan masa depan. You know, the people who receive this letter, they are the ancestors of people like Ezra and Nehemiah in your Bible. Sebetulnya orang-orang yang menerima surat ini, mereka-mereka adalah seperti Ezra, ya, Nehemia. Their ancestors, their grandpa and grandma. Oh, mereka ini adalah
nenek-nenek moyang ya, atau keturunan yang lama dari Ya. Ezra dan Nehemia. Yeah, you know Ezra and Nehemiah in your Bible? Saudara tahu ya, ada di sini Ezra juga ya. Their grandparents are the people who received this letter. Jadi mereka ini adalah kakek-kakeknya, nenek-neneknya yang menerima surat ini. Yes, because Ezra and Nehemiah, their time they were living, all right, they were actually a long time after this. Jadi Ezra dan Nehemia itu hidup jauh jauh lama dari kisah ini. If the grandparents or the parents of Ezra and Nehemiah didn't obey God, Kalau hari itu kakek dan neneknya Nehemia tidak taat kepada Tuhan, if they didn't obey God and settle down, build houses and plant gardens, dan hari itu kalau nenek kakek-kakeknya tidak percaya dan tidak taat kepada Tuhan untuk membangun rumah dan menanam, and still want to we want to go home, we don't want to settle down here because we don't like the place here. dan selalu memilih untuk aku mau pulang, aku tidak mau tinggal di sini. But they decided to obey God after this letter. Tetapi ketika surat ini sudah diberikan, maka mereka memilih untuk taat. They settle down, they build houses, they plant gardens. Jadi mereka membangun rumah, mereka menanam dan melakukan apa yang Tuhan They katakan. get their children get married. Mereka menyuruh anak-anaknya yang sudah bersedia untuk menikah. They send their children to school. Mereka menghantar anak-anaknya pergi ke sekolah. That is why people like Ezra and Nehemiah, they were serving the government at that time. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, impactnya seperti orang-orang Ezra dan Nehemia memiliki peluang untuk bekerja di dalam kerajaan. In fact, in the time of Ezra and Nehemiah, Babylon, the kingdom already passed away. Persians, another kingdom, has taken over. Karena hari itu di saat munculnya Ezra dan Nehemia, sebetulnya kerajaan Babel itu sudah tersingkir. But because Ezra and Nehemiah, they're in their school, the local school, they can speak the language of the Persian. That's why they hold high positions in the Persian government. Karena mereka hari itu disekolahkan, sehingga mereka itu memiliki sebuah pendidikan yang tinggi, sehingga mereka boleh berbicara di bahasa mereka, dan mereka punya posisi yang tinggi di kerajaan. And they can be used by God to bring the people of God and help them to settle down back in Israel. Sehingga Tuhan boleh memakai mereka untuk memimpin bangsa Israel kembali ke Israel untuk membangun tembok. When God says, I will give you hope and a future. Dan saat hari itu Allah berkata, aku akan memberikan engkau pengharapan dan masa depan. People like Ezra and Nehemiah represent the fulfillment of God's promise. Maka Ezra dan Nehemia adalah orang-orang yang menggambarkan orang-orang yang menggenapi janji Tuhan. You see, friends, we don't know when Jesus will come back. Saudara, kita tidak tahu bila Yesus akan datang kembali. Maybe he will come back tomorrow. Mungkin Yesus akan datang kembali besok. But he may come back 20 years time, 30 years time. Atau mungkin 20-30 tahun lagi. He may come back after you die also. Atau mungkin Yesus datang selepas engkau meninggal. When I was young, we always think, oh, Jesus will come back. We will be able to see him come back. Now I'm so old, I don't think I can wait so long. Ya, mungkin saya hari itu waktu muda sering dengar Yesus mau datang kembali. Dan saya menggebu-gebu, tetapi sampai hari ini saya sudah berumur, tapi Yesus belum datang. Saya tidak tahu apakah saya bisa menunggu kedatangan Yesus. Because I'm 67 this year, you know. Karena umur saya tahun ini 67 tahun. Ya, sudah senior citizen, senior. Sangat senior. Yeah. So, you ever think about the future of your children? Dan hari itu apakah kita berpikir mengenai masa depan dari anak-anak? God's promise is not just to us, it's also to our children. Janji Tuhan itu sebetulnya bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak-anak kita. God says, I will give you hope and a future. Tuhan berkata, aku akan memberikan engkau pengharapan dan masa depan. But all of this depends on whether you are willing to obey God and live for God today. Tetapi hal ini akan bisa dipengaruhi bagaimana Anda taat hari ini. Because if the grandparents of people like Ezra and Nehemiah don't believe God, didn't settle down, didn't plant gardens, didn't try to live for God and seek the peace and the prosperity of their city,
there will be no Ezra, no Nehemiah. Kalau hari itu generasi-generasi pendahulu dari Ezra dan Nehemia tidak mau taat kepada Tuhan, maka pasti tidak ada menjadi pribadi Ezra dan Nehemia di dalam Alkitab. Do you want God to give you hope in the future? Saudara, Anda mau bahwa Tuhan mau memberikan pengharapan dan masa depan dalam hidupmu? Then you need to obey God and start living for God today. Belajarlah taat dan hidup bagi Tuhan hari ini. No matter how hard the road may be and how many times you have to try, don't give up in discouragement. Sekalipun seberapa besar susahnya, seberapa besar jabaran saudara tantangan, tapi jangan pernah menyerah di hadapan Because Tuhan. our God is with us right now. Karena Allah kita selalu bersama dengan kita hari ini. Let's arise as we pray. Mari kita bangkit berdiri untuk kita berdoa. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Father. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu